Haleluya. Kita umat pemuji. Tuhan menginginkan kita memuji Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu semua, kita memuji Dia. Ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Bapak Ibu, Tuhan sudah menaruh di dalam mulut kita untuk memuji Dia. Dengan pujian kita sanggup membungkam kekuatan lawan, kekuatan iblis yang coba menekan kita, menggoyahkan kita. Namun seringkali Bapak Ibu, kita malah yang dibungkam oleh iblis. Kita tidak bisa berdiri atas firman Tuhan ketika ada masalah, ketika ada tantangan, himpitan, apapun terjadi di dalam diri kita, seakan kita lemah, tak berdaya. Ketika kita mendapati diri kita sakit, kita lemah. Bapak Ibu, hari ini Tuhan mau nyatakan bahwa di dalam diri kita ada kekuatan yang Tuhan sudah taruh di dalam mulut kita. Kekuatan untuk membungkam kekuatan lawan kita, si iblis. Yaitu pujian di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Tadi pujian tadi mengatakan bahwa Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Haleluya. Bila Allah hadir, Dia bertata, Dia bersemayam di atas pujian umatnya, maka kita akan dapat membungkam kekuatan lawan kita. Haleluya. Mari kita baca Mazmur 22 ayat yang keempat. Padahal Engkaulah, Tuhanlah yang kudus, yang bersemayam di atas pujian-pujian orang Israel. Haleluya. Saat ini Bapak Ibu yang mungkin sedang dihimpit dengan masalah, saya tidak tahu yang menjadi persoalan Bapak Ibu dan saudara semua. Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah keluarga. Ingat, kita yang membungkam kekuatan iblis, bukan iblis yang membungkam iman kita. Kita mau puji Dia. Dan Tuhan katakan di dalam firman-Nya tadi, ketika kita memuji Tuhan, Dia hadir, Dia bersemayam, Dia bertata. Haleluya. Di atas pujian yang kita nyanyikan bagi Yesus Kristus Tuhan. Bila Allah hadir, iblis tentu akan lari terbirit-birit, takut. Karena iman kita proklamirkan di dalam pujian kepada Tuhan. Sehingga apapun juga boleh datang kepada kita.
sakit penyakit, tantangan, permasalahan apapun, boleh hadir. Tapi kita mau lawan dengan pujian bagi Tuhan. Saya berkata demikian bukan saya bebas dengan masalah Bapak Ibu. Tapi saya tahu, walaupun saya ada masalah, tapi saya tetap mau memuji Dia. Sebab segala pujian, hormat, dan kuasa layak bagi Allah kita yang kudus. Dan saya ketika memuji Dia, saya beroleh kekuatan yang baru. Jadi sesungguhnya ketika kita memuji Tuhan, itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan iman kita, supaya iman kita itu bangkit, bisa menghadapi persoalan apapun juga. Dan pujian merupakan ekspresi kasih kita, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengasihi seseorang, pasangan Bapak Ibu semua, mengasihi anak-anak juga, pasti kasih Bapak Ibu akan dicurahkan dengan ekspresi, bukan diem-diem saja, bukan dengan tanpa ekspresi, kata-katanya juga asal keluar aja, yang aku mengasihi engkau. Apa demikian? Tentu tidak. Tapi akan kita peluk, kita katakan, terima kasih Tuhan, Engkau telah pilihkan pasangan hidup yang menguatkan aku di dalam suka maupun duka. Kita akan ekspresikan. Mungkin kita akan memberi bunga kepada kekasih kita. Haleluya. Pujian, ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus menginginkan kasih kita dengan segenap? Ayo kita baca Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ekspresikan segenap hatimu melalui pujian. Dengan segenap jiwamu. Ekspresikan Bapak Ibu. Saya juga belajar. Setiap kali saya memuji Tuhan, hati saya angkat. Jiwa saya dengan segenap hati memuji Dia. Dan dengan segenap akal budimu. Jadi bukan sekedar kita memuji Tuhan. Kita perhatikan apa yang kita nyanyikan. Kata-katanya, baiknya. Kita amini, kita angkat dengan segenap hati dan jiwa dan akal budi kita. Haleluya. Pastikan hadiratnya itu akan menjamah kita semua. Haleluya. Tadi pujian tadi berkata, ketika Allah hadir, Allah bertahta di atas pujian kita semua umatnya. Dikatakan ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam, melester mulut si iblis yang ingin coba berkoak-koak, melemahkan, mengintimidasi kita. Diplester supaya dia diam, dibungkam oleh kekuatan pujian kita. Mazmur 8 ayat yang ke 2 dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi
langit dinyanyikan. Perhatikan ayat yang ketiga yang luar biasa, yang harus kita tangkap. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu telah kau letakkan, Tuhan letakkan dasar kekuatan karena lawan Tuhan, lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Tuhan sudah taruh, karena Tuhan tahu ada iblis yang ingin mencoba menggoyahkan iman anak-anaknya, anak-anak Tuhan. Sehingga Tuhan letakkan kekuatan sejak kita bayi, sejak kita anak-anak, masih menyusu, tadi firman Tuhan katakan, telah diletakkan dasar kekuatan Tuhan, yaitu melalui pujian. Haleluya. Mari Bapak Ibu, biarlah renungan ini membangkitkan Bapak Ibu dan praktek ketika Bapak Ibu dan saudara sedang dihimpit dengan masalah. Mungkin ketakutan menghadapi tahun 2023. Pujian akan memberi damai sejahtera. Pujian akan membawa saudara dan saya penuh pengharapan di dalam Tuhan. Pujian akan menyelamatkan umat Tuhan dari segala tantangan apapun juga. Tidak akan tergoyah iman kita. Haleluya. Ayo kita belajar lagi bagaimana ketika kita menghadapi persoalan, apa yang harus dilakukan. Yuk kita belajar dari tokoh Daud. Di dalam Mazmur 71 ayat yang ke-14. Daud mengajarkan kita, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku senantiasa mau berharap. Daud ketika menghadapi tantangan mau berharap. Dan perhatikan kalimat selanjutnya. Dan menambah puji-pujian kepadamu, kepada Tuhan. Menambah, bukan mengurangi, bukan diem, bukan wegah, bukan gak mau, tapi bahkan dikatakan menambah. Memang sulit. Jiwa kita, hati kita, akal budi kita, ketika ada tantangan, kita memuji Tuhan. Tapi Daud mengajarkan kita menambah. Jangan mengurangi, jangan diam. Jangan berhenti, tapi menambah. Biarlah ini menjadi pembelajaran kita semua. Di saat apapun juga, suka dan duka. Terutama di dalam ketantangan, ketika mulut kita sedang tidak mau untuk memuji Tuhan, kita paksa dengan menambah. Ayo kita baca Mazmur 71 ayat 14 ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku, Daud, selalu berharap padamu. Dan semakin, perhatikan, semakin banyak, bukan mengurangi tapi semakin banyak memuji Engkau. Haleluya. Mari kita bersorak, memuji di tengah-tengah tantangan dan mungkin kekhawatiran akan tahun 2023 dengan memuji Dia. Karena ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya.
Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.